Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Johan Zarco membuat gelar MotoGP Prancis 2025. Setelah 71 tahun penantian, akhirnya ada juga pembalap Prancis yang bisa juara di kandangnya sendiri. Le Mans pun bergemuruh, stadion penuh, sorak-sorai pecah, bendera-bendera biru putih merah berkibar di mana-mana. Euforia total bro, dan percayalah, kemenangan Zarco ini tidak datang dari balapan yang biasa-biasa aja. Karena di balapan kemarin, lintasan berubah-ubah sepanjang race. Start dalam kondisi basah, lalu perlahan kering, tiba-tiba hujan lagi. Sebelum balapan dimulai, situasi di sirkuit bikin galau banyak pembalap. Trek dalam keadaan setengah basah. Awan mendung, tapi sebagian besar rider, termasuk Marc Marquez, memutuskan untuk masuk pit sebelum start untuk mengganti ban motor menjadi ban kering. Tapi tidak dengan Zarco bro. Dia bertahan di grid dengan ban basah. Resikonya memang tinggi. Jelas, tapi ternyata itulah kartu asnya. Drama nyaris terjadi di tikungan ketiga. Zarco hampir terlibat tabrakan dengan Bagnaia, Joan Mir, dan Bastianini. Tapi untungnya Doi tetap tenang, fokus, dan secara perlahan mulai membuka jarak. Di lap ke-8, Zarco mengambil alih posisi pertama, dan dari sana Doi mempertahankan posisinya hingga finish. Hasil akhirnya luar biasa. Zarco menyentuh garis finish dengan selisih nyaris 20 detik dari pesaing terdekatnya. Top banget ini loh bro. Pertanyaannya sekarang, apa resep sukses Zarco dan tim Honda di balapan sekacau ini? Apakah strategi ban, feeling, atau chemistry tim yang solid? Yuk kita ulik strategi mereka bro. Like and subscribe. Buat yang beranggapan Zarco cuma gambling, lo salah besar bro. Menurut Lucio Cesinello, bos tim LCR Honda, keputusan start dengan ban basah itu bukan hasil nekat semata. Justru sebaliknya bro, strategi itu matang banget dan berdasarkan data cuaca real time. Kami terus memantau radar, ujar Cesinello. Saya bahkan menunjukkan radar langsung ke Zarco dan bilang hujan akan datang. Dengan keyakinan penuh, tim LCR pun pasang strategi. Tetap menggunakan ban basah di awal, sambil menunggu hujan datang lagi. Dan bener aja bro, begitu trek kembali licin, Zarco melesat tanpa ampun. Bahkan kecepatannya sampai 1 detik lebih cepat per lapnya dibandingkan Marc Marquez. Padahal kita tahu sendiri siapa biasanya yang jago dalam kondisi seperti itu. Ya, Marc Marquez, raja lintasan basah. Tapi kali ini, Zarco lah yang jadi predator. Biasanya Marc itu 1 detik lebih cepat dari yang lain saat di trek basah, lanjut Cesinello. Tapi kali ini, Zarco yang 1 detik lebih cepat. Kami sempat deg-degan juga, takut Zarco terjatuh. Untungnya Zarco tetap tenang, fokus, dan menjaga ritme sampai akhir. Performa luar biasa ini juga didukung oleh teamwork yang bagus dan strategi yang pas sasaran bro. Like and subscribe. Kemenangan Zarco tidak hanya jadi momen emosional buat dirinya dan publik Prancis. Ini juga jadi titik balik penting buat Honda. Kenapa? Karena Zarco sukses memutus dominasi 22 kemenangan beruntun milik Ducati. Yes, 22 kali bro, disetop oleh Zarco. Dan yang bikin makin nikmat atau ironis kalau kamu tim Ducati, yang memutus rekor itu justru pembalap Prancis. Sekarang posisi jadi imbang. Ducati dan Honda sama-sama mengoleksi rekor 22 kemenangan beruntun di MotoGP. Buat tim Honda yang sempat diragukan performanya dalam beberapa musim terakhir, ini adalah suntikan moral luar biasa. Dan buat Zarco, ini jadi pembuktian kalau dia bukan cuma pembalap pekerja keras, tapi juga penentu sejarah. Meski tidak menang, Marc Marquez tampil luar biasa dan finish di posisi kedua. Di tengah kondisi lintasan yang terus berubah, ia tetap fokus dan main aman. Hal ini membuatnya tetap memimpin klasemen, unggul 22 poin dari adiknya Alex Marquez, yang sayangnya jatuh dan gagal finish. Momen haru juga terlihat kemarin. Setelah finish, Zarco menyanyikan lagu kebangsaan Prancis di podium dengan penuh emosi. Di paddock, orang tuanya terlihat menangis bahagia. Terutama karena ini adalah pertama kalinya ibunya menonton langsung balapan MotoGP. Momen yang sangat menyentuh dan akan diingat lama oleh fans MotoGP. Like and subscribe. Di balik gemilangnya kemenangan Johan Zarco, balapan di Le Mans juga penuh cerita lain yang gak kalah seru.
Dari yang bikin gregetan sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini dia highlightnya bro. Alex Marquez sempat tampil menjanjikan, bahkan sempat bertahan di posisi ketiga. Tapi sayang, Doi 2 kali jatuh dan membuat mimpinya pupus. Alih-alih podium, Doi harus puas pulang tanpa poin. Sayang banget ya bro. Pecco Bagnaia, juara bertahan ini lagi-lagi tampil di bawah ekspektasi. Hanya finish di posisi ke-16 dan tidak membawa pulang 1 poin pun. Yang lebih bikin pusing, kini ia tertinggal 51 poin dari rekan timnya sendiri. Musim yang makin berat buat Pecco. Fermin Aguer, anak muda, baru berumur 20 tahun dan baru pertama kali balapan di trek basah. Tapi Fermin tampil tanpa gentar. Ia berhasil meraih podium ketiga dan bahkan sempat duel ketat dengan Marc Marquez. Apakah dia calon bintang masa depan? Bisa jadi bro. Fabio Quartararo apes di tanah sendiri. Fabio sempat memberi harapan dengan start yang solid. Tapi penalti double long lap bikin posisinya anjlok dan semuanya makin runyam ketika dia jatuh di tikungan terakhir. Hari yang berat buat El Diablo. Like and subscribe. Sebagai penonton MotoGP, kemenangan Johan Zarco di Grand Prix Prancis 2025 bukan hanya momen emosional, tetapi juga studi kasus yang luar biasa dalam hal pengambilan keputusan strategis, mentalitas pembalap, dan dinamika tim. Keputusan Zarco untuk tetap menggunakan ban basah saat mayoritas pembalap beralih ke slick adalah titik balik utama. Ini bukan keberuntungan, melainkan hasil dari pemantauan radar cuaca yang teliti oleh tim LCR. Selain itu, kepercayaan Zarco terhadap timnya sangat tinggi. Meskipun dia melihat mayoritas rivalnya mengganti ban, Zarco tetap percaya terhadap analisa timnya. Pengalaman Zarco membaca perubahan grip dan kondisi trek juga membantu kemenangannya. Dan tentu saja skill dari Zarco sendiri. Karena keputusan semacam ini sangat jarang berhasil jika tidak dibarengi dengan skill menyesuaikan ritme dan kepercayaan penuh terhadap insting balap. Ini menunjukkan bahwa Zarco dan LCR benar-benar satu frekuensi dalam mengambil resiko strategis. Hal kedua yang perlu di-highlight adalah performa Zarco di lintasan basah melebihi ekspektasi. Zarco bukanlah nama yang identik dengan Rainmaster seperti Marc Marquez atau Danilo Petrucci. Namun di Le Mans, ia tampil seolah-olah telah menguasai setiap tetes air di aspal. 1 detik lebih cepat dari Marquez dalam kondisi basah adalah pencapaian besar. Bukan hanya dari segi kecepatan, tapi juga kontrol dan konsistensi. Ini menandakan bahwa Zarco sudah mencapai fase kematangan karir, di mana dia mampu mengeksekusi performa luar biasa tanpa kehilangan fokus atau mengambil resiko berlebihan. Highlight ketiga dari balapan kemarin adalah Marquez yang makin realistis dan cerdas. Marc Marquez melakukan hal yang jarang dia lakukan di masa lalu, yaitu bermain aman. Doi menilai kondisi, menyadari Zarco tidak bisa dikejar. Doi memilih mengamankan poin. Menurut saya ini bukan kelemahan bro, hanya Marc yang semakin matang. Dengan hasil ini, Marquez menunjukkan bahwa dia sudah kembali ke mode perebutan gelar, bukan sekedar pemburu kemenangan. Itu adalah tanda bahwa dia telah belajar dari pengalaman dan cedera masa lalu. Highlight keempat adalah performa tim satelit Honda, karena kemenangan ini juga memberi sinyal positif bagi Honda, bahwa kemenangan datang dari tim satelit LCR, menunjukkan bahwa struktur teknis dan kolaborasi antar tim independen dan pabrikan mulai membuahkan hasil. Ini seharusnya jadi momen kebangkitan mental untuk seluruh skuad Honda bro, yang sudah lama frustasi menghadapi dominasi Ducati. Ducati juga harus mulai waspada bahwa mereka tidak lagi tak tersentuh. Kemenangan 22 kali beruntun sudah berakhir. Bagaimana menurut Anda bro? Silakan berkomentar.